Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Susyo Bakti. Para pembelajar, sobat Susyo Bakti dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia ya. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal PAS Sosiologi kelas 12 IPS semester ganjil. Ya, siap-siap untuk PAS ya. Semoga hasil kalian akan selalu lebih meningkat. Ya, materi yang akan dibahas tentunya adalah soal-soal yang akan dibahas adalah tentunya soal-soal yang berkaitan dengan materi sosiologi di kelas 12 di semester ganjil. Apa saja? Ya, tentang perubahan sosial, ada tentang globalisasi, dan ada ketimpangan sosial ya. Jadi pada materi soal latihan bagian pertama ini ya kita akan sajikan materi-materi yang berkaitan dengan perubahan sosial, globalisasi, dan ketimpangan sosial. Baik, kita akan mulai saja langsung kepada soalnya ya. Sebelumnya sobat sosio bakti semua, kalau dianggap dalam soal-soal ini, materi ini bermanfaat, ayo bantu untuk share, berikan like, dan ya subscribe bagi yang belum subscribe ya. Terima kasih semuanya untuk dukungannya. Mari pada soal yang pertama ini yang akan kita bahas ini tentang materi yang berkaitan dengan perubahan sosial ya. Yang ditanyakan itu adalah apa? Oh, di sini kita baca dulu ya tentang inti soalnya, tentang apa? Perubahan sosial. Jadi yang disebabkan karena faktor. Jadi di sini yang ditanyakan ini adalah intinya tentang penyebab dari perubahan sosial ya. Sebagaimana kalian tahu bahwa faktor penyebab dari perubahan sosial itu dibedakan jadi dua bentuk ya. Jadi dibedakan menjadi dua, ada faktor dari dalam masyarakat, faktor internal, dan ada faktor dari luar masyarakat, yaitu faktor eksternal. Nah, yang dari dalam itu apa saja, masih ingat para pembelajar sekalian? Ada faktor dari dalam itu tentang penduduk ya, tentang bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk ya. Kemudian apa lagi, masih ingat? Iya benar, penemuan baru ya, adanya berbagai penemuan baru. Terus apa lagi? Oh iya, adanya tentang konflik dalam masyarakat ya, sampai dengan juga terjadinya revolusi. Nah, kemudian dari luar masyarakat, apa saja dari luar masyarakat itu? Yang dari luar masyarakat itu yang pertama bisa adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia ya. Apa misalnya yang sesuatu di luar kemampuan manusia? Ya, bencana alam ya, misalnya faktor alam, bencana alam. Jadi itu perubahan sosial bisa terjadi karena faktor tersebut ya. Terus apa lagi dari luar? Ya, perang, serangan dari negara lain, ada peperangan. Kemudian bisa juga bukan perang tapi hal-hal yang damai, apa? Iya, masuknya kebudayaan asing ke dalam masyarakat ya. Jadi apa? Difusi kebudayaan, percampuran kebudayaan. Nah, itu adalah hal-hal yang merupakan faktor dari luar. Yuk kita baca soalnya. Pertumbuhan masyarakat perkotaan yang semakin pesat dari segi pembangunan dan kuantitas masyarakat mempengaruhi bentuk hubungan sosial. Fakta tentang sering terjadinya kemacetan lalu lintas seringkali membuat individu pengguna jalan kehilangan kesabaran dengan saling membunyikan klakson keras-keras ya. Sifat ramah tamah mulai pudar dan kepedulian antar sesama lama-kelamaan tidak terlihat lagi ya. Kita tahu dalam situasi kemacetan seperti itu ya, seringkali kita lihat rasa-rasanya kok tidak bersahabat sekali ya kalau seperti itu. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, perubahan sosial yang terjadi disebabkan karena faktor apa? Ya, kita lihat optionnya. Option yang A, penemuan alat-alat baru yang mengubah wajah perkotaan. Apakah ini kemudian membuat orang itu kehilangan kesabaran? Ya. B, kepadatan penduduk dapat mengubah karakter warga kota. C, keinginan masyarakat untuk dihargai sebagai pengguna jalan. Ya, bagaimana semua dengan padatnya begini semua ingin dihargai, kemudian dengan klakson tidak teratasi ya. Yang D, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan karakter warga kota. Ya, tentunya itu bukan penyebab ya, bukan akhirnya
di jalan kemudian itu mereka membunyikan klakson karena pengaruh budaya asing ya. Permasalahan di kota sering membuat masyarakat kecewa, tapi juga bukan alasan untuk menumpahkan kekecewaannya di dalam saat berlalu lintas seperti ini dengan membunyikan klakson ya. Jadi apa A, B, C, D, E yang paling tepat setelah kita bacakan optionnya para pembelajar? Oke, tadi kalian sudah baca di option B, kepadatan penduduk dapat mengubah karakter warga kota ya. Jadi demikianlah kalau kita lihat di jalan ini kondisi yang padat, masyarakat ternyata kehilangan bisa merubah karakter ya, kesabaran mereka sehingga karakter mereka berubah dari sabar menjadi tidak sabar ya, dengan cara-cara membunyikan klakson pada saat itu, seolah-olah hilang sudah keramah tamahan karena semuanya berkeinginan mencapai tujuannya masing-masing dengan cepat, semuanya seperti itu. Nah, karakter menjadi berubah karena kondisi yang berkaitan dengan kepadatan penduduk. Jadi yang paling tepat itu adalah option yang B ya. Paham ya para pembelajar? Baik, berikutnya jadi ini berkaitan dengan faktor perubahan dari dalam masalah kepadatan penduduk ya, yang dikaitkan dengan masalah berlalu lintas dan ternyata mengubah karakter dari warga kota. Baik, kita ke soal berikut. Iya. Nah, para pembelajar, lihat ini gambar apa? Siapa yang sudah pernah ke Jogja, Bantul? Iya, ini adalah pemukiman warga masyarakat di Bantul ya, yang disebut dengan perumahan apa nih yang kalian lihat bulat-bulat seperti ini? Ya, benar, seperti perumahan Teletubbies ya. Ini adalah perumahan dom ya. Nah, yuk kita baca apa yang diinginkan di sini. Masih tentang perubahan sosial ya, yaitu tentang faktor perubahan ya, masih tentang faktor perubahan. Sudah kita jelaskan tadi, ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar. Nah, apa yang diminta di dalam soal ini kita baca di sini. Di Desa Nglepen, Bantul, Yogyakarta terjadi perubahan sosial, yaitu perubahan arsitektur perumahan. Dari perumahan tradisional Jawa yang rata-rata berbentuk joglo menjadi berbentuk perumahan dom, seperti rumah Teletubbies. Nah, di sini apa faktor perubahan sosialnya? Bagaimana masyarakat mengubah dari perumahan tradisi mereka, dari perumahan joglo seketika di sini bersama-sama mereka mau merubahnya menjadi perumahan dom yang sama sekali bentuk arsitektur yang asing bagi mereka. Ya, kita lihat option jawabannya. Yang A, adanya penemuan baru dalam masyarakat. Ini tidak mudah ya, penemuan baru kemudian bisa merubah ya, mengubah seluruh daripada tradisi mereka untuk memiliki rumah seperti ini ya. Yang B, kepadatan penduduk di desa tersebut sehingga rumah dibangun kecil-kecil ya. Ini juga kelihatannya bukan jawabannya ya. Kemudian yang C, terjadi konflik di masyarakat yang menyebabkan kerusakan rumah adat. Ya, tidak serta-merta juga seperti itu. Kalau ada konflik rumah adat, ada perumahan rusak, tidak terus mengubah kemudian menjadi bentuk yang lain ya. D, bencana alam, gempa bumi dahsyat sehingga dibangun rumah tahan gempa pengganti rumah adat. Nih ya, para pembelajar sekalian masih ingat kejadian tentang gempa yang terjadi di Jogja yang pernah dahsyat terjadi sekitar tahun 2000 berapa ya? 2006. Ya, kalau nggak salah itu ada gempa bumi dahsyat yang pernah terjadi di Jogja yang menyebabkan meratakan rumah-rumah adat di sini, adat-adat tradisional ini. Nah, sehingga dilakukanlah ide untuk membangun rumah yang sudah runtuh di perumahan sekitar Bantul itu, yaitu menjadi rumah yang tahan gempa. Ya, dengan rumah bentuk bulat seperti ini analisa dari arsitektur adalah rumah yang
tahan gempa, begitu menjadi bentuk-bentuk yang rumah teletabis ya. Ini adalah berarti faktor perubahan mengapa mereka mau membentuk tradisi, mengubah tradisi yang kuat dalam tradisi arsitektur ya tradisional mereka menjadi rumah yang sebenarnya arsitektur asing. Mereka mau karena ada faktor dari luar, kemampuan manusia yaitu gempa, sehingga mereka harus mau untuk mengubahnya supaya ketika mereka bertempat tinggal kembali ini aman terhadap bencana gempa bumi yang dahsyat. Yang ini pengaruh budaya luar, film Teletubbies yang sangat digemari anak-anak sebagai desa wisata ya. Itu tentu ini kemudian ya, ini karena bukan karena ada faktor film Teletubbies mereka membangun rumah ini ya, tetapi adalah karena faktor gempa. Karena untuk mereka kemudian mendirikan rumah ya, mengubah rumah tradisi yang biasanya mereka miliki secara turun-temurun itu tidak mudah kalau tidak karena faktor-faktor dari luar yang sudah kita sebutkan tadi ya. Bisa dipahami pembelajar, jadi jawabannya adalah option yang D, bencana alam dari gempa bumi dahsyat sehingga dibangun rumah tahan gempa sebagai pengganti rumah adat. Iya, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Pada soal selanjutnya, oke, kalian lihat semuanya. Di sini ada petani ya dengan membajak dengan sapi ya secara tradisional. Kemudian gambar yang kedua ini adalah petani ini sudah menggunakan traktor ya, bajak diesel ini secara lebih modern ya, lebih modern. Nah, apa yang diinginkan dalam option ini masih tentang soal perubahan sosial, adalah tentang bentuk perubahan ya, bentuk perubahan di sini tentang perubahan progres. Itu apa yang dimaksud ini? Nah, kita lihat dulu ya apa yang menjadi hal yang inti dari soal ini. Petani pada gambar nomor 2 di sini dapat menghasilkan panen lebih banyak ya, lebih banyak dari petani pada nomor 1 ya. Nah, jadi bentuk perubahan sosialnya tergolong pada perubahan apa ya. Jadi berdasarkan gambar tersebut, jenis perubahan sosial yang sesuai adalah terjadinya perubahan yang progres ya. Yang progres itu adalah bentuk suatu perubahan sosial yang mengarah kepada kemajuan. Kenapa? Kita lihat tadi ya, di sini petani pada gambar nomor 2 dapat menghasilkan panen lebih banyak dalam setahun daripada panen pada nomor 1 ya. Masih ingat ya tentang bentuk-bentuk perubahan sosial? Bisa dilihat dari waktu ya, perubahan sosial dari waktu itu ada perubahan yang cepat, revolusi, ada perubahan yang lambat, disebut dengan evolusi. Ada perubahan dilihat dari dampaknya, ada perubahan yang berdampak besar ya, ada perubahan yang berdampak kecil akibatnya. Dilihat dari arahnya, ada perubahan progres membawa kepada kemajuan, ada perubahan yang regres kepada ke arah kemunduran. Nah, sini kita lihat yuk optionnya. Yang option A, terjadinya peralihan cara kerja dari mencangkul ke mesin yang cukup lama. Jadi ini belum sesuai yang diinginkan ya, karena di sini progres ini kemajuan di mana ditunjukkan pada penghasilan yang lebih banyak dari petani nomor 2 ini. Yang B, hasil efisiensi dan efektif kerja dapat menghasilkan panen yang lebih banyak. Ya. Coba deh kita baca dulu yang C ya. C, penggunaan traktor oleh beberapa petani tidak mempengaruhi kehidupan, bukan progres ya. D, mengerjakan sawah dengan traktor tidak terlalu membawa dampak besar, namanya juga bukan progres ini. E, masyarakat sangat menghendaki perubahan dapat mengubah kehidupan. Ya, setiap masyarakat pasti menghendaki perubahan dapat mengubah kehidupan yang lebih baik, ya. Tapi di sini mana yang lebih jelas tentang adanya perubahan itu dijelaskan tadi adanya
penghasilan panen yang berlebih dari A, B, C, D, dan E ini adalah kalau kita lihat tadi ada di option B ya. Hasil efisiensi dan efektif kerja. Nah, ini karena dengan traktor lebih cepat, lebih efisien waktu ya, sehingga panen bisa lebih cepat, tanam bisa lebih cepat dilakukan, sehingga panen lebih cepat dilakukan juga, dan akhirnya lebih cepat waktu yang didapatkan tadi, efisiensi dan efektif, sehingga panennya akan lebih banyak ya daripada menggunakan bajak seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Berarti kita soal berikutnya. Nah, ini juga masih ada berkaitan sekitar masalah pertanian ya. Negara kita negara agraris, biar kita lebih mencintai dari bagaimana pola-pola kehidupan masyarakat kita ya. Di sini adalah bagaimana mereka panen bersama-sama dengan cara gotong royong, yang di sini sudah dengan sendiri ya, sendiri dengan mesin. Nah, kita lihat apa yang diinginkan. Perhatikan gambar berikut. Ini teori perubahan sosial ya. Teori perubahan sosial sebagaimana kalian tahu ada paling tidak kalian bisa memahami ada teori siklus, ada teori perkembangan ya. Kita lihat optionnya ya dari gambar ini apa yang kita bisa pahami. Siklus ya, teori siklus, karena pekerjaan masyarakat desa tetap menjadi petani. Ini bukan siklus ya, tidak ada proses petani kemudian menjadi apa kembali kepada petani dalam gambaran ini, ilustrasi ini ya. Tapi kita lihat dari ya bagaimana mereka bergotong royong bersama-sama secara kolektif, ini menjadi sendiri ini. Kita lihat yuk. Sistem ketergantungan yang B, karena petani sangat tergantung pada bantuan negara lain, bukan? Teori gerakan sosial yang membuat semangat untuk merubah ke arah yang lebih baik. Bukan juga, ini bukan gerakan sosial ya. Yang D, teori perkembangan dari solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik. Ya, para pembelajar bisa pahami konsepnya. Ya, solidaritas mekanik menjadi solidaritas organik ya. Jadi di mana dimaksudkan masyarakat pertanian dengan solidaritas mekanik ini adalah mereka mencirikan segala sesuatu hal itu dikerjakan secara kolektif bersama-sama, mengarah kepada solidaritas organik di mana mereka melakukan pekerjaan secara sendiri ya, sendiri saja, tidak perlu bantuan orang lain. Nah, yang berikut kita lihat sistem dunia perekonomian ya, perekonomian dari masyarakat ya, perekonomian dari masyarakat desa sangat ditentukan oleh negara kapitalis ya. Ini bukan ya. Jadi kalau kita lihat dari teori perubahan sosial, baik siklus, sistem tergantungan, gerakan sosial, perkembangan, dan sistem dunia, ini kalau kita lihat yang paling pas seperti sudah kita bahas tadi adalah yang D. Ini teori perkembangan ini menjadi suatu perubahan yang ke arah kemajuan, yaitu di sini kita lihat dari solidaritas mekanik yang artinya berkembang ya, dari solidaritas mekanik di mana segala sesuatu dibutuhkan kebersamaan. Di sini orang banyak, ini bisa mengarah pada bekerja secara individu sendiri ya, menjadi solidaritas organik ya. Di sini ini adalah kalau gambar ini sesuai dengan teori perkembangan yang D optionnya. Oke, selanjutnya berikut ini adalah soal tentang kita lihat ya, di sini ilustrasi gambarnya adalah di era pandemi dengan protokol kesehatan ya. Di sini diminta adalah faktor pendorong dari perubahan sosial. Sebagaimana kita tahu, selain faktor penyebab, perubahan sosial yang dibedakan menjadi dua, yaitu faktor dari dalam masyarakat atau internal dan faktor dari luar masyarakat atau eksternal. Ada juga faktor pendorong dan penghambat. Nah, di soal ini yang diminta adalah faktor pendorongnya ya. Apakah faktor pendorong dari
orang-orang dari masyarakat ini mau mengikuti dari ajakan untuk mengikuti protokol, ya, mengikuti protokol kesehatan di era pandemi ini, ya, di era pandemi ini. Apa? Yang option A, sistem pendidikan yang maju. B, kontak budaya lain. C, penghargaan sebuah karya. D, tidak puas terhadap keadaan. E, penduduk yang heterogen. Yang manakah yang merupakan yang menyebabkan masyarakat mau, ya, di sini melakukan perubahan, ya, mempercepat perubahan dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, kita lihat orang menggunakan protokol kesehatan ini mau apa? Mereka sadar bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, keadaan yang sangat berbahaya, mereka ingin cepat sembuh, cepat pandemi ini cepat berlalu, ya kan? Mereka tidak ingin keadaan ini berlarut-larut, sehingga mereka mengikuti protokol kesehatan. Berarti yang mana dari jawaban ini yang paling tepat, ya? Kita lihat di option D, tidak puas terhadap keadaan, ya, tidak puas terhadap keadaan di mana terjadinya pandemi. Mereka ingin cepat-cepat berakhir pandemi ini, sehingga mereka dengan tertib mengikuti anjuran untuk selalu di dalam interaksi sosial dengan masyarakat lain, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Oke, jawabannya adalah option yang D. Berikutnya, oke, kita lihat ini contoh gambar tentang masyarakat adat di mana? Ini masyarakat Baduy, ya. Nah, ya, di sini soal berikut ini faktor penghambat, ya. Faktor penghambat perubahan sosial. Kita lihat masyarakat Baduy sekarang dengan kondisinya seperti ini, ya. Apa yang menjadi faktor penghambat perubahan sosial pada masyarakat Baduy sehingga mereka terkesan dalam kehidupannya itu statis, tidak berubah, ya. Yang A, perkembangan ilmu yang lambat. B, adanya sikap vested interest. C, sikap tertutup pada masyarakat luar. D, adanya faktor adat istiadat. E, hambatan yang bersifat ideologis, ya. Yang E ini bukan, ya. Kenapa bukan? Ya, karena tidak ada faktor ideologis yang menghambat mereka. Mereka tidak berkeinginan untuk menyebarkan ideologis berbagai macam, ya. Jadi ini bukan. Kemudian kita lihat dari option A, perkembangan ilmu yang lambat. Ini juga bukan, ya, bukan hal perkembangan ilmu yang lambat yang menyebabkan mereka untuk tidak berubah dan mereka tidak ingin memiliki ilmu, bukan, ya, bukan faktor itu yang menyebabkan. Ya, memang perkembangan ilmu yang lambat dapat menghambat, tapi kaitannya dengan masyarakat Baduy. Kalau kalian melakukan kunjungan, ya, wisata atau penelitian ke dalam masyarakat Baduy, ternyata mereka memiliki suatu adat istiadat dan tradisi yang sangat kuat sekali, di mana dalam adat istiadat itu ada istilah pepatah panjang jangan disambung, ya. Jadi mohon maaf, panjang jangan dipotong, pendek jangan disambung. Jadi sesuai dengan adat, biarkan sesuatu itu apa adanya, ya. Jadi hal-hal apapun itu mereka tidak ingin merubahnya. Ya, jadi adanya faktor adat yang sangat kuat di sini, adat istiadat yang sangat kuat, ya. Kalau yang C, sikap tertutup pada masyarakat luar, mereka sangat welcome kepada orang. Kalau kita berkunjung, mereka sangat ramah, mereka sangat baik. Jadi bukan sikap tertutup pada masyarakat luar, mereka membiarkan, mereka sangat menerima tamu dengan baik, ya, baik Baduy luar maupun Baduy dalam. Kemudian adanya sikap vested interest, bukan juga, ya. Vested interest ini adalah sikap yang tertanam lama pada orang-orang yang berkuasa untuk tetap mempertahankan sesuatu supaya mereka tidak rugi, ya, tetap mendapatkan keuntungan. Tidak ada keinginan dari para penguasa untuk membiarkan masyarakat seperti ini di Baduy. Jadi yang ada adalah faktor penghambat perubahan ini, yang D, adanya faktor adat istiadat yang kuat yang memang melarang mereka untuk
mengikuti budaya dari luar ya, seperti pepatah tadi, pendek jangan disambung ya, panjang jangan dipotong. Begitu. Bisa dipahami para pembelajar sekalian ya, termasuk juga adanya larangan mereka untuk menuntut ilmu secara formal. Ya. Nah, berikutnya kita akan lanjut pada soal berikut. Ya. Nah, di sini sudah mengarah kepada soal gambar apa di sini? Globalisasi ya. Gambar soal globalisasi. Nah, di sini yang diminta apa? Pernyataan yang menunjukkan adanya globalisasi ya. Di sini menunjukkan gejala globalisasi di bidang ekonomi. Ya, masih ingat ya para pembelajar, globalisasi itu apa? Ini soalnya langsung kita diminta untuk mengidentifikasi gejala globalisasi di bidang ekonomi. Ya, kalau kalian ingat misalnya pendapat Selo Sumarjan bahwa globalisasi itu adalah proses terbentuknya orang ya dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Nah, itu pendapatnya Selo Sumarjan. Nah, kita kemudian siapa lagi yuk supaya kita mengingat kembali, memudahkan kembali konsepnya Martin Albro. Kalau kalian masih ingat yang sederhana itu apa? Bahwa globalisasi ini adalah keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergabung dalam masyarakat dunia yang tunggal ya. Jadi kalau tadi Selo Sumarjan mengatakan proses di mana masyarakat mengikuti sistem dan kaidah yang sama ya di dalam komunikasi ya. Nah, sekarang kita melihat gejalanya apa saja di bidang ekonomi. Yang pertama ini hilangnya rasa gotong royong. Ini bukan gejala ekonomi ya. 2, masuknya produk luar negeri dengan mudah. Ini produk ya, produk ekonomi itu kan tentang produksi ya, konsumsi, distribusi ya. Di sini jadi nomor 2 ini adalah ekonomi nih, globalisasi ekonomi. C, timbulnya rasa egoisme di antara masyarakat. Ini bukan gejala ekonomi, tapi gejala sosial ya. D, yang 4 maksudnya, yang nomor 4, terciptanya mesin-mesin canggih untuk menunjang proses produksi. Nah, tadi kita sebutkan produksi itu adalah gejala ekonomi. Ya, jadi nomor berapa? 2, 4, lalu 5, adanya jual beli online yang memungkinkan melakukan transaksi dengan orang jauh. Oke, berarti yang mana nih ekonomi ya? 2, 4, dan 5. Jadi jawaban yang mana? Ya, yang D ya, 2, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, lanjut lagi ya. Nah, kita lihat di sini masih dengan globalisasi ya, yaitu ciri-ciri globalisasi ya. Yang mana saja ciri-ciri globalisasi ini? 1, hubungan diplomatik antar negara meningkat. Iya. 2, kerjasama antar negara meningkat. Iya, globalisasi juga ya. Tadi konsepnya sudah kita sebutkan dari Martin Albro dan Selo Sumarjan. 3, masyarakat dunia semakin peduli pada lingkungan hidup. Iya, jadi 1, 2, 3 ini adalah ciri-ciri dari globalisasi. Sedangkan yang 4, masyarakat tertutup pada budaya lain, bukan. Budaya lokal berkembang dalam lingkup nasional juga bukan ya. Yang nomor 3, masyarakat dunia ini semakin peduli pada lingkungan. Kenapa? Ya karena memang dalam globalisasi seperti kita pahami tadi, apa yang terjadi di dunia ya, di negara lain ya, itu akan menjadi juga, kita akan terimbas pada apa yang terjadi pada negara-negara lain. Seperti juga kita pahami seperti pandemi 19 ini, COVID-19. Awalnya di Cina, tapi sekarang di seluruh dunia. Nah, itulah seperti itu. Makanya di sini kenapa masyarakat dunia semakin peduli terhadap lingkungan, karena kalau terjadi kerusakan lingkungan bukan akan mengancam pada suatu negara saja, tapi bisa mengancam negara lain ya. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3 ini adalah ciri-ciri ya globalisasi. Yang mana? A, 1, 2, dan 3. Oke. Lanjut lagi ya, masih ada
soal berikutnya. Di sini yang diminta adalah dampak atau pengaruh globalisasi di bidang ekonomi, ya. Lihat pada dalam hal apa saja? Yuk, yang A, mudahnya memperoleh barang konsumtif dari dalam dan luar negeri. Oke, masalahnya apa yang diminta di sini? Pengaruh globalisasi dalam penyaluran barang atau jasa sangat kuat untuk mengubah perilaku masyarakat. Berbagai pasar modern menjamur di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan memberikan kenyamanan berbelanja. Nah, ya, jelas ya. Jadi pengaruhnya apa di sini? Ya, jadi dengan mudah sekali ya penyaluran barang jasa mengubah perilaku masyarakat ya. Di mana saja di sini pasar modern ditunjang dengan pasar modern ya di dalam masyarakat. Nah, apa yang kemudian terpengaruh? Nah, A, mudahnya memperoleh barang konsumtif dari dalam dan luar negeri. B, melemahnya pasar tradisional dalam usaha menarik konsumen lokal. C, kebebasan dalam berbusana dan longgarnya etika pergaulan remaja. D, menguatnya sentimen terhadap nilai mata uang asing dan investasi. E, berkembangnya penggunaan bahasa asing dalam pergaulan remaja. Jadi yang mana yang paling tepat kalau kita lihat dari materi yang diberikan ini ya, dari pokok soalnya adalah pengaruh globalisasi dalam penyaluran barang dan jasa sangat kuat untuk mengubah perilaku masyarakat. Ya, penyaluran barang dan jasa sangat kuat untuk mengubah dari perilaku masyarakat. Nah, pengaruhnya apa? Nah, kita lihat di situ berbagai pasar modern menjamur di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan memberikan kenyamanan berbelanja. Ya, jadi kenyamanan berbelanja ini sehingga masyarakat lebih tertarik untuk berbelanja di pasar modern yang nyaman. Yang mana jadi? Ya, kalau kita lihat di situ option yang mendekati antara A dan B, Yang A, mudahnya memperoleh barang konsumtif dari dalam dan luar negeri. Ya, di sini kalau hanya optionnya itu pokok soalnya hanya berkaitan dengan kemudahan dalam penyaluran barang dan jasa, ya, yang mengubah perilaku masyarakat menjadi konsumtif, ya. Tetapi di sini berbagai pasar modern menjamur di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan memberikan kenyamanan berbelanja, ya, sehingga ini akan berpengaruh kepada kondisi ekonomi ya, globalisasi ekonomi. Itu yang B, melemahnya pasar tradisional dalam usaha menarik konsumen lokal. Karena konsumen di sini, konsumen lokal tentu berperilaku akan lebih nyaman berbelanja di pasar modern, ya. Jadi yang mana? Jawabannya adalah yang B. Oke, yang B ya. Jelas ya? Baik, selanjutnya. Ya. Selanjutnya itu sudah tadi soalnya. Kita ke soal di sini ada option masih tentang globalisasi, yaitu dampak positif. Ya, globalisasi itu selain dampak negatif ada dampak positifnya ya di bidang budaya. Apa itu? 1, kita baca pokok soalnya, kebutuhan hidup mudah dipenuhi, budaya lokal lambat tahun tersingkir, negatif tuh ya. 3, industri kecil dan lemah terpuruk, negatif. 4, budaya lokal dikenal dunia. 5, mengenal budaya asing. Ya, jadi yang mana? Yang diminta 2, yaitu 1, kebutuhan hidup mudah dipenuhi, kemudian budaya lokal dikenal di dunia. Ada 1 dan 4 di sini? 1 dan 4 positif. 1 dan 4 tidak ada ya, ini optionnya salah. Budaya lokal dikenal di dunia, mengenal budaya asing ya. Nomor 5, kebutuhan hidup mudah dipenuhi, ini positif. Mengenal budaya asing,
Jadi 1 dan 4 harusnya ya, cuma optionnya di sini nggak ada, kita perbaiki, salah ya, mohon maaf. Ini ketiknya agak salah, 1 3. Jadi letak letak optionnya tidak ada jawaban, ini yang harusnya adalah yang 1 ya, kebutuhan positif. 1 dan 4 dan 5 harusnya nih, 1 4 dan 5 harusnya ya. Tadi optionnya ini soalnya salah ya, ininya jawabannya salah. Jadi harusnya ada 3 jawaban, 1 ini positif, kemudian budaya lokal dikenal di dunia juga positif, dan kita juga mengenal budaya asing ya, kok ada kemudahan. Itu 1 berapa? 4 dan 5. Sayang ini salah, nanti kita perbaiki ya. Kalian yang penting memahami itu ya, yang positif. Kalau yang nomor 2 nih, yang negatif, budaya lokal tersingkir, budaya yang negatif lagi, industri kecil juga terpuruk. Itu sangat negatif ya. Kita akan lanjut ke soal berikut. Ya, jadi kita buang saja soal yang nomor ini ya, karena salah itu optionnya. Kemudian kita lihat soal selanjutnya. Ini ada gambar pemukiman kumuh ya, pemukiman kumuh. Di sini kita lihat ada ketimpangan ya, faktor ketimpangan sosial. Apa saja faktor ketimpangan sosial? Berdasarkan gambar tersebut, yang merupakan faktor dari penyebab ketimpangan sosial ini apa ya? A. Sumber daya manusia yang kurang, B. Birokrasi yang kaku, C. Ketidakmampuan secara fisik, D. Sumber daya alam, E. Keterbelakangan masyarakat. Jadi kalau kita lihat bagaimana masyarakat mau berdesak-desakan ada di dalam pemukiman yang kumuh, ini tentunya berkaitan dengan sumber daya manusianya ya. Jadi sumber daya manusia yang sangat kurang. Jadi jawabannya adalah option yang A. Ya. Selanjutnya kita ke soal berikut. Ya, ini ada gambar juga masih tentang ketimpangan. Ada gedung-gedung, ada pemukiman kumuh. Berdasarkan gambar di atas, ketimpangan sosial dapat terjadi jika keadaan kelompok individu dalam masyarakat tidak memiliki apa? Ya, A. Status sosial yang sama, B. Peran sebagai warga, C. Pekerjaan yang sama, D. Cita yang berbeda, E. Hobi yang beragam. Ya tentunya berkaitan dengan ketimpangan status sosial berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ada yang satu dalam posisi yang lebih beruntung, di sini yang kurang beruntung ya. Jadi berdasarkan gambar ini, ketimpangan sosial dapat terjadi jika keadaan kelompok individu dalam masyarakat tidak memiliki status sosial yang sama. Ya, tentunya begitu. Berikutnya kita melihat ya, soal berikut. Ya, ini ada gambar tentang ketimpangan. Pokok soalnya apa? Berikut yang menunjukkan adanya ketimpangan sosial dalam masyarakat. Iya. Ketimpangan sosial merupakan salah satu perubahan sosial yang muncul akibat globalisasi dan komunitas lokal. Ya. Nah, berikut ini di sini yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam masyarakat ini apa? A. Munculnya kaum traveler dan backpacker meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia. Bukan ya. B. Banyaknya pemuda Indonesia yang belajar ke luar negeri dan membawa pemikiran baru. Bukan. C. Sekelompok anak muda mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif dengan membuka kafe, Instagram. Ya, bukan. Gaya hidup konsumtif warga ibu kota, sementara kaum tunawisma terus bertambah. Nah, ini kelihatan ada hal yang berbeda nih. Ada gaya hidup konsumtif warga ibu kota, sementara kaum tunawisma terus bertambah. Nah, ini adalah ketimpangan ini. Jadi jawabannya kita lihat sebelum ini. Coba yang D ini, coba kita lihat yang I. Untuk memperbaiki taraf hidup, banyak pemuda desa menjadi TKI di Korea Selatan. Bukan ya. Jadi yang jawabannya adalah yang D ya, yang menunjukkan adanya ketimpangan gaya hidup konsumtif warga ibu kota, sementara kaum tunawisma terus bertambah. Baik, itu. Ya, kita ke soal
Berikut. Oke, ini yang terakhir nih ya. Dilihat dari ciri-ciri dengan berbagai kondisi yang ada, negara Indonesia tergolong sebagai negara kelompok kedua atau semi periferi, kelompok antara, di mana merupakan percampuran antara sifat-sifat dari negara-negara inti seperti perindustrian, kekuatan ekspor, kesejahteraan, dan sifat kategori dari periferi. Jadi kita ini percampuran ya. Negara Indonesia ada sebagai negara inti. Di sini kita dengan ciri-ciri sebagai negara industri, punya kekuatan ekspor ya. Kita mempunyai bahan-bahan mentah yang kita ekspor keluar ya, yang sangat dibutuhkan negara-negara industri. Kemudian kesejahteraan ya, dan juga kita memiliki sifat kategori negara dunia ketiga, negara terbelakang. Apa? Kemiskinan, kerentanan terhadap pengaruh keputusan asing, kepercayaan pada produk pokok. Nah, pernyataan di atas sesuai dengan teori ketimpangan sosial, yaitu analisa kita dengan kondisi Indonesia, kita ini berkaitan dengan teori apa? Ya, kita lihat-lihat. Yang A, teori kolonial. Kalian masih ingat tentang teori ketimpangan sosial, tentang teori kolonialisme. Kalau teori kolonialisme itu menyatakan ketimpangan itu berkaitan dengan proses kolonialisme ya, yang diawali di Inggris pada revolusi industri 1750 ya, yang kemudian menyebar ke seluruh barat, dan negara-negara barat itu menjadikan ya, mencari negara koloni ya, dan menjadikan negara-negara yang dikuasai itu menjadi negara koloni mereka ya, begitu. Nah, kemudian dari hasil koloninya itu mereka membelikan senjata, dan senjata itu akhirnya untuk mencari lagi koloni-koloni baru ya, koloni-koloni baru begitu. Nah, kemudian berarti bukan ya, kita melihat lagi teori apa itu yang B, teori ketergantungan. Teori ketergantungan itu merupakan ya, di sini kita melihat adanya ketergantungan ya, ketergantungan bahwa negara-negara yang terbelakang ini adalah keterbelakangan sebagai akibat dari kapitalisme ya, internasional ya, di mana negara-negara yang industri maju ini dominan ya, menguasai negara-negara dunia ya. Negara-negara yang kurang kuat ya, negara-negara terbelakang ya, dengan dalam bentuk-bentuk apa, perusahaan multinasional ya, mereka kemudian bersekutu dengan elit-elit lokalnya ya, untuk menguatkan kedudukannya atau kekuasaannya, sehingga terus menjadi negara-negara itu menjadi tergantung sekali kepada negara-negara adidaya ya. Kemudian yang C, teori konflik. Teori konflik, ingat pelajaran tentang teori konflik, ada konsepnya Karl Marx, ada konsepnya Lewis Kosser, ada konsepnya Ralph Dahrendorf ya. Ya, kalau konsepnya Karl Marx itu negara kapitalis ya, memperuncing jadi perjuangan ya, negara kapitalis akan memperuncing perbedaan kelas antar individu gitu ya. Jadi makanya ada perjuangan kelas ya, kelas bawah untuk berjuang kepada kelas atas. Lalu Lewis Kosser itu perjuangan untuk melakukan tuntutan ya, mengenai nilai-nilai serta tuntutan atas status kekuasaan dari sumber-sumber daya yang dimiliki ya, Lewis Kosser. Jadi status kekuasaan. Kemudian Ralph Dahrendorf itu bahwa masyarakat terdiri dari orang atau organisasi yang didasarkan pada kekuasaan dan wewenang. Itu teori konflik. Jadi kalau kita lihat ini bukan dari ilustrasi ini bukan teori konflik, bukan perjuangan untuk merebut dari kekuasaan bawah ke kekuasaan atas, bukan ya. Kemudian kalau kita lihat ada teori fungsional.
Teori fungsional itu adanya ketidaksetaraan ya, yang kalau kita lihat di masyarakat memang ketidaksetaraan itu tidak bisa dihindari ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ada satu status yang dianggap penting ya. Status yang dianggap penting itu biasanya harus diduduki oleh orang-orang yang berkualitas ya kan. Ya ada orang-orang yang berkualitas. Nah akhirnya apa ya, orang-orang yang demikian itu karena dengan perjuangan yang mereka lakukan harus ada imbalan yang lebih gitu. Jadi ada hal-hal yang berbeda dari tingkatan-tingkatan, di mana ada orang yang lebih memiliki status yang tinggi dan diberi imbalan yang tinggi, dan ada status-status sosial yang dianggap tidak penting. Ini teori fungsional, di mana setiap masyarakat harus menduduki dari status sosial yang ada ya. Sedangkan status sosial itu tidak semua dinilai sama penghargaannya. Kemudian teori sistem dunia, di mana negara-negara di dunia itu dibedakan, dibagi menjadi tiga ya, menjadi tiga kategori. Jadi ada negara inti ya, negara inti itu seperti tadi yang kita ceritakan, ada dengan ciri-ciri memiliki kekuasaan dalam berbagai bidang ya, politik, industri gitu ya, dan pusat politik dunia ya gitu. Kemudian negara semi periferi yang mempunyai dua ciri ya. Jadi negara dibagi menjadi tiga: negara inti, negara mempunyai kekuasaan di bidang segala bidang, industri, pemasaran, politik. Kemudian negara semi periferi, yaitu memiliki dua ciri antara negara inti yang memiliki industri, memiliki ketangguhan di dalam perindustrian, punya kekuatan sebagai negara pengekspor, tetapi juga memiliki ciri-ciri negara dunia ketiga, negara terbelakang, yaitu banyak kemiskinan, rentan ya terhadap pengaruh asing, dan juga rentan terhadap kepercayaan terhadap produksi pokoknya sendiri begitu ya. Kalau yang ketiga, pembagian sistem dunia yang ketiga adalah negara pinggiran ya, kelompok pinggiran. Jadi negara yang hanya memiliki bahan baku, bahan mentah untuk industri. Mereka negara miskin dan kurang memiliki prospek untuk kemajuan pembangunannya ya. Jadi Indonesia yang mana? Kalau lihat sesuai dengan teori apa tadi itu? Iya benar, teori sistem dunia ya, karena kita yang ada di dalam negara periferi ya, semi periferi ya, yang memiliki ciri sebagai negara inti, punya industri, punya kekuatan ekspor, tetapi juga memiliki ciri sebagai negara dunia ketiga, di mana banyak kemiskinan dan banyak masalah yang harus dihadapi ya oleh negara kita. Nah, inilah para pembelajar soal ya yang kita latihkan. Semoga nanti kita akan lanjut dalam latihan-latihan selanjutnya ya. Sampai bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Mohon maaf tadi ya ada soal yang harus dibuang ya karena kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya sampai jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Terus belajar dan sukses dalam kegiatan penilaian harian kalian, penilaian akhir semester kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.